Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share rahasia 8 ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, konten ini muncul berdasarkan pengalaman saya pribadi yang sering ikut mereview beberapa pelamar kerja ke perusahaan, dan saya juga handle ratusan anak magang di perusahaan saya. Jadi saya bisa tahu ternyata kualitas sekolah kita itu masih harus di-upgrade dan belum siap kerja di dunia yang nyata. Nah, 8 ilmu yang tidak diajarkan itu bisa kita pelajari secara mandiri. Yang pertama, ilmu potensi diri. Jadi ilmu ini berkaitan dengan minat, skill, bakat, dan value apa yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Hobi kita apa, kemampuan kita apa, minatnya kita apa, kesukaannya kita itu apa. Kita harus tahu dulu, karena jika kita tahu apa yang kita sukai dan jika kita tahu apa yang membuat kita happy, bahagia, kita akan berusaha untuk mengejarnya. Contoh ya, orang yang hobinya desain, dia harus belajar desain agar desainnya lebih matang. Orang yang senang berhitung, dia harus lebih mengupgrade ilmu matematikanya agar dia menjadi matematikawan. Jadi kita harus tahu dulu hobi kita apa, potensi kita itu apa, minat kita itu apa, sehingga kita akan fokus ke apa yang kita sukai dan fokus apa yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Yang kedua, ilmu personal branding. Kita harus mempunyai spek yang berbeda dengan orang lain. Kelebihan kita itu apa? Kemampuan kita itu apa? Kita hebatnya di mana? Itulah yang akan menjadi pembeda kita dengan orang lain, dan kita akan dicari oleh orang lain karena manfaat yang kita miliki ini dahsyat, yang membedakan kita dengan orang lain. Ilmu personal branding, kita ingin dikenal sebagai apa di masyarakat, kita ingin dikenal sebagai apa di dunia bisnis, di dunia kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, ini ilmu eksplorasi. Hari ini betapa banyak media, betapa banyak sumber informasi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita praktekkan. Jadi sangat disayangkan jika kita hanya melakukan hal yang monoton setiap harinya. Apalagi bagi teman-teman yang masih muda, saatnya untuk berani bereksplorasi dan berani mencoba hal-hal baru, sehingga nanti kita akan mempunyai banyak wawasan, mempunyai banyak ilmu, dan saya yakin ilmu yang bermanfaat itu pasti kelak akan dibutuhkan oleh kita sendiri dan akan dicari oleh orang lain. Yang keempat, ini ilmu visi misi atau ilmu membuat target hidup. Hari ini banyak sekali anak-anak SMK yang setelah lulus bingung mau kerja atau mau kuliah. Kalau mau kuliah itu kuliahnya apa, jurusan apa, di mana, dan setelah lulus itu mau jadi apa. Jadi mereka belum bisa membuat perencanaan yang matang, sehingga saat waktu mereka harus membuat keputusan, mereka masih bingung. Nah, ilmu visi misi dan membuat target hidup ini itu ilmu jam terbang. Teman-teman harus punya perencanaan, minimal perencanaan 2 hari. 2 hari ini mau ngapain? Kalau 2 hari sudah bisa, di-upgrade. 1 minggu ini mau ngapain? Kalau seminggu sudah bisa, di-upgrade. 1 bulan ini mau ngapain? Tahun depan mau ngapain? 2 tahun harus punya apa? 3 tahun harus seperti apa? 4 tahun harus punya apa saja. Jadi harus punya target hidup, harus punya visi misi. Karena jika kita punya visi misi, kita akan melakukan banyak hal untuk mencapai visi misi itu. Jadi kita udah punya target, kita pasti akan merubah diri, akan mempelajari banyak hal agar bisa achieve visi misi itu. Tapi kalau kita tidak punya target, kita tidak punya visi misi, hari ini kita bingung mau ngapain karena tidak ada goalnya. Jadi goal tidak harus uang, goal tidak harus materi. Kita bisa achieve goal, setting goal, kita mau mempelajari ilmu fotografi bulan depan, mau mempelajari ilmu desain tahun depan. Jadi harus punya target, dan target-target itulah yang akan membuat kita setiap hari semangat untuk terus mempelajari ilmu-ilmu baru. Yang kelima itu ilmu public speaking dan ilmu negosiasi.
Saat saya membuka lamaran kerja yang daftar banyak, saat saya tanya mereka, wawancara mereka, ngomongnya masih belepotan, jadi belum bisa bicara dengan benar. Kemudian ditanya targetnya mau seperti apa, mau minta gaji berapa, kemudian apa yang kamu lakukan kalau kamu minta gaji sekian, apakah perusahaan layak menggaji kamu sekian. Mereka masih belum bisa menjawab dengan jawaban yang realistis. Jadi ilmu public speaking dan ilmu negosiasi ini adalah ilmu jam terbang. Semakin kita sharing, semakin kita sering berbagi ilmu, semakin kita ngobrol dengan banyak orang, skill kemampuan kita dalam negosiasi dan skill kita dalam public speaking semakin tajam. Jadi harus terus diasah. Dan saya selalu memaksa anak-anak magang di perusahaan untuk ngomong, harus berani.